Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema laut dan pantai. Teman-teman pasti sudah tahu ya, laut dan pantai itu apa? Nah, laut merupakan wilayah yang luas, lebih kurang 2/3 dari permukaan bumi. Ekosistem laut sering disebut juga sebagai ekosistem bahari, yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, yang terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Nah, wilayah ekosistem laut sangat terbuka ya, sehingga pengaruh cahaya matahari sangat besar. Teman-teman pasti pernah lihat laut ya. Nah, laut itu wilayah yang sangat luas ya. Bahkan penyusun bumi sebagian besar adalah air ya, yang berarti dia banyak lautnya daripada daratannya. Nah, flora dan fauna yang ada di laut meliputi ganggang, rumput laut, berbagai jenis ikan, kepiting, kerang, bintang laut, anemon laut, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Banyak ya hewan yang hidup di laut. Nah, dan semuanya merupakan ciptaan dari Allah. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya, pantai. Ekosistem pantai adalah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai atau wilayah perbatasan air laut dengan daratan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pantai itu perbatasan antara laut dengan daratan. Nah, komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Contohnya apa saja? Ada bintang laut, ada kepiting ya, dan juga ada pohon kelapa. Biasanya di pinggir pantai itu banyak ya teman-teman. Nah, sedangkan komponen abiotik terdiri dari gelombang, arus angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Nah, kita sering lihat ya ombak pantai. Nah, itu merupakan salah satu komponen abiotik dari pantai. Lalu flora yang terdapat di dalam ekosistem pantai yaitu ada ganggang, pohon bakau, porifera, anemon laut, dan rumput laut. Sedangkan fauna yang terdapat di dalam ekosistem pantai yaitu remis, kerang, siput, kepiting, landak laut, bintang laut, berbagai jenis burung pantai, moluska, dan ikan-ikan kecil. Wah, Masya Allah, banyak ya teman-teman. Jadi di pantai itu pun juga banyak hewan maupun tumbuhan yang bisa hidup di sana. Nah, itu ya teman-teman, sekilas tentang ekosistem laut dan pantai. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menceritakan pengalaman dan penggabungan kata depan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya kita pernah bahas tentang kata depan ya. Kata depan di, ke, dan dari. Nah, sekarang kita mau menggabungkan kata depan itu dengan kata atas, sebelah, dan juga samping. Nah, gimana sih cara penulisannya? Ya, jadi teman-teman, seperti yang sebelumnya Bu Sukma sampaikan, untuk penulisan kata depan di, ke, dan dari itu harus dipisah dengan kata yang ada di belakangnya. Nah, termasuk untuk kata atas, sebelah, dan samping. Nah, ini kita mau gabungkan nih kata depan dengan
kata atas, sebelah, dan samping. Bagaimana cara penulisannya? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Penggabungan kata di, ke, dan dari dengan kata atas itu akan menjadi di spasi atas ya. Jadi ada jaraknya. Nah, dia tidak digabung. Di atas, lalu ke atas, lalu dari atas. Nah, gitu penulisannya ya. Ada spasinya, ada jaraknya. Lalu yang kedua, penggabungan kata di, ke, dan dari dengan kata sebelah. Nah, di sebelah, ke sebelah, dari sebelah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, penggabungan kata di, ke, dan dari dengan kata samping akan menjadi di samping, ke samping, dari samping. Nah, jadi penulisannya itu dipisah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, contoh Ali meletakkan sepedanya di samping rumah. Nah, jadi ketika menuliskan kata di samping rumah, dipisah, lalu samping dipisah, rumah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan kata depan, itu harus dipisah dengan kata berikutnya, kata yang ada di belakangnya. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menyusun karangan berdasarkan pengalaman. Nah, sebelum kita menyusun karangan, kita harus menentukan tema sebagai dasar sebuah karangan, ya. Kita dapat memperoleh tema dari pengamatan, pengalaman, hayalan, dan juga bisa dari pendapat kita. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengarang? Nah, yang pertama kita harus menentukan topik ya, menentukan tema atau topiknya terlebih dahulu. Kita mau bahas apa nih temanya? Oh misalnya tentang liburan. Nah, oke, berarti nanti kita isi dari karangan kita itu harus tentang liburan. Nah, yang kedua tentukan judul karangan. Nah, teman-teman, tema dan judul itu berbeda ya. Nah, tema itu secara keseluruhan. Sedangkan judul dia itu masih masuk dalam tema. Nah, tapi dia lebih spesifik. Nah, misalnya kan temanya liburan. Judulnya wisata ke Pantai Lamaru, misalnya seperti itu. Nah, wisata ke Pantai Lamaru itu kan masuk ke tema liburan ya. Nah, itu termasuk salah satu aktivitas untuk liburan. Nah, jadi tema itu bahasan yang lebih luas, sedangkan judul itu yang mau kita bahas. Nah, bagian kecil yang mau kita bahas dari liburan tadi ya, dari tema yang tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bedakan tema dengan judul karangannya. Nah, setelah kita menentukan judul karangan, yang ketiga, kita buat kerangka karangan. Nah, kita buat kerangkanya dulu. Apa aja sih yang mau kita bahas di karangan kita kali ini? Nah, lalu yang terakhir, kita mengembangkan kerangka karangan yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lihat ke contohnya. Nah, kita mau buat tema liburan. Tema liburan. Judul wisata ke Pantai Lamaru. Nah, kita buat kerangkanya. Nah, di sini Bu Sukma buat 3 kerangka. Yang pertama, tanggal 1 Maret aku liburan. Yang kedua, liburan ke Pantai Lamaru. Yang ketiga, aku sangat bahagia. Nah, dari kerangka karangan ini kita kembangkan ya. Kita kembangkan, kita ceritakan apa saja sih yang mau kita sampaikan dalam karangan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karangan berdasarkan kerangka karangan yang kita susun tadi. Tadi di kerangka karangan Bu Sukma ada bahas 3 ya. Nah, berarti ada 3 paragraf. Kita lihat ya. Judulnya, Wisata ke Pantai Lamaru. Pada tanggal 1 Maret, aku pergi berlibur bersama ayah, ibu, dan kakakku Reza. Kami berangkat bersama menggunakan mobil. Tepat jam 7 pagi,
kami bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Aku membantu ibu menyiapkan bekal yang akan dibawa, sedangkan ayah dan kakak menyiapkan mobil dan sepeda yang akan kami gunakan untuk berkeliling pantai. Liburan kali ini, aku dan keluargaku pergi ke Pantai Lamaru. Di sana banyak tempat foto yang bagus untuk diabadikan. Selain itu, kami juga bisa menikmati keindahan pantai, disertai dengan semilir angin yang menggoyang-goyangkan pohon kelapa. Aku bahagia sekali bisa liburan bersama ayah, ibu, dan kakak. Karena kami jarang sekali bisa berkumpul sambil bercerita. Ayah sibuk bekerja, sedangkan aku dan kakak sibuk belajar. Untuk itu, kami sangat memanfaatkan liburan kali ini untuk bersama-sama. Nah, ini ya teman-teman, menyusun karangan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ini merupakan karangan yang sudah kita buat tadi kerangkanya. Nah, kalau kita sudah punya kerangka karangan, kita akan lebih mudah untuk menyusun karangan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas. Nah, teman-teman silahkan buat minimal 4 paragraf karangan tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan tema laut atau pantai. Nah, teman-teman boleh menceritakan tentang pengalaman teman-teman ketika naik kapal laut atau ketika teman-teman berlibur ke pantai, bebas ya. Nah, silakan teman-teman gunakan penggabungan kata depan pada karangan teman-teman. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah bahas tentang penggabungan kata depan. Nah, coba teman-teman masukkan penggabungan kata depan tadi pada karangan yang akan teman-teman buat. Ya. Nah, selanjutnya, teman-teman hias semenarik mungkin karangan yang teman-teman buat. Pastikan ya teman-teman tulisannya bisa dibaca. Nah, teman-teman hias ya semenarik mungkin. Teman-teman boleh buat seperti buku, lalu teman-teman hias sampulnya. Boleh, silakan teman-teman bebas. Teman-teman boleh gunakan kertas origami, teman-teman boleh gunakan kertas buffalo, dan juga kertas HVS. Kalau teman-teman mau tambahkan gambar silahkan ya. Oke teman-teman, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.